Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran keempat pada bab 2, yaitu bab dinamika demokrasi di Indonesia untuk kelas 11. Dalam video ini, tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan membandingkan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Mari kita mulai uraian materi. Kerjakan tugas kalian yang mana pada pertemuan keempat di bab 2 ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu evaluasi bab 2 ini. Silakan kalian dengarkan dengan seksama. Materi keempat ini di bab 2 ini di tiap-tiap menit penerangan itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Adapun jumlah soal evaluasi bab ini yaitu berjumlah 20 soal dengan bentuk pilihan ganda dan diisi di form yang udah disediakan oleh Bapak. Mari kita mulai dengan soal yang pertama. Soal nomor 1. Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan seperti yang dipraktekkan oleh negara A. Malaysia dan Australia, B. Amerika Serikat dan Indonesia, C. Inggris dan Brunei Darussalam, D. Prancis dan RRC, E. Indonesia dan India. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan seperti A. Pemilihan ketua kelas, B. Menentukan ketua arisan keluarga, C. Membentuk panitia maulid, D. Ikut memilih dan dipilih, E. Ikut bermusyawarah di desanya. Soal berikutnya. Nomor 3. Persamaan di bidang hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal A. 1 ayat 1, B. 7 ayat 1, C. 17 ayat 2, D. 27 ayat 1, E. 37 ayat 2. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. 2. Pemilu yang demokratis. 3. Hak masyarakat untuk tahu. 4. Kontrol militer terhadap sipil. 5. Melindungi hak-hak mayoritas. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk prinsip dari dasar demokrasi menurut Melvin I. Wronski adalah A. Nomor 1, 2, dan 3, B. Nomor 1,
2, dan 4. C. Nomor 1, 3, dan 4. D. Nomor 2, 3, dan 4. E. Nomor 3, 4, dan 5. Soal berikutnya. Nomor 5. Seorang hakim yang berani menjatuhkan vonis kepada terdakwa walaupun ia diintervensi oleh pihak tertentu menandakan bahwa A. Berjalannya sistem check and balance. B. Sistem pemerintahan yang independen. C. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. D. Hakim dilindungi oleh militer. E. Hakim tak melihat realitas sosial. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Ya, karena kita harus mengetahui sejarah bangsa kita sendiri terkait penerapan demokrasi di Indonesia di masa ke masa. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Di mana dalam penerapan demokrasi yang pernah dilakukan. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan maupun kekurangan yang terjadi. Dan berusaha untuk memperbaikinya. Sehingga penerapan demokrasi di Indonesia sudah bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia tercipta ini? Seberapa banyak kalian melihat perbedaan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, ada baiknya kalian mengingat kembali pengertian demokrasi Pancasila itu sendiri. Agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Baik, setelah kita mengingat kembali pengertian demokrasi Pancasila, mari kita perhatikan uraian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nomor 6. Demokrasi komunis merupakan corak demokrasi yang berintikan ajaran A. Adam Smith. B. Auguste Comte. C. Karl Marx. D. Benito Mussolini. E. Adolf Hitler. Soal berikutnya. Nomor 7. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi adalah demokrasi A. Material. B. Formal. C. Gabungan. D. Rakyat. E. Konstitusional. Nomor berikutnya. 8. Demokrasi liberal tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dikarenakan A. Terlalu menuntut hak. B. Lebih mengutamakan kewajiban. C. Memadukan kebebasan dengan kewajiban. D. Mengagungkan kebebasan individual. E. Mengekang kebebasan masyarakat. Nomor 9. Demokrasi ekonomi di negara komunis adalah etatisme. Sedangkan di negara liberalis adalah A. Kerakyatan. B. Free Gilt Liberalisme. C. Homo homini lupus. D. Bellum omnius control omnes. E. Kontrol sosial. E.
ras sosial. Nomor 10. Demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah pengertian demokrasi Pancasila menurut A. Profesor Dr. Andes Notonegoro SH. B. Alpan Gafar. C. Profesor Darji Darmo Diharjo. E. Ensiklopedia Indonesia. E. Profesor S. Pamuji. Yang pertama, demokrasi pada masa Orde Lama. Setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden tanggal 5 bulan Juli tahun 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil. Pemerintahan menjadi lebih demokratis dan berfungsinya alat-alat pelengkapan negara. Namun semua itu ternyata hanyalah impian belaka. Karena ternyata pelaksanaan demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan yang dimaksud adalah yang pertama, penyimpangan ideologi. Yang kedua, pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden. Yang ketiga, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS nomor 3/MPR/1963. Yang keempat, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantinya dengan DPR GR. Yang kelima, hak budget DPR tidak berfungsi. Yang keenam, perubahan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif menjadi poros Jakarta-Peking. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Keseimbangan antar hak dan kewajiban. 2. Pemilih yang demokratis. 3. Sistem peradilan yang independen. 4. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 5. Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 2, dan 5. D. 1, 3, dan 5. E. 1, 4, dan 5. Soal berikutnya. Nomor 12. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah mewujudkan rasa keadilan sosial sesuai dengan sila. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. E. Kelima. Nomor berikutnya. 13. Demokrasi yang diterapkan pada masa Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Sedangkan demokrasi pada masa Orde Lama disebut demokrasi A. Formal, B. Terpimpin, C. Material, D. Langsung, E. Konstitusional. Nomor berikutnya, 14. Salah satu penyimpangan pada masa Orde Baru adalah maraknya budaya KKN. Sedangkan pada masa Orde Lama adalah A. Politik luar negeri bebas aktif. B.
Hak interpelasi DPR tidak berjalan. C. Pelantikan DPR hasil pemilu 1955. D. Pembatasan masa jabatan presiden. Konsepsi Pancasila menjadi Nasakom. Nomor berikutnya 15. Demokrasi pada masa Orde Reformasi ditandai oleh kecuali A. Kebebasan beragama, B. Kebebasan pers, C. Kemerdekaan membentuk parpol, D. Otonomi daerah, Pemilu yang demokratis. Yang kedua, demokrasi pada masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi terpimpin praktis berakhir setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 atau kita kenal dengan Supersmar. Dan dimulailah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan tekad Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, tekad tersebut ternyata hanyalah isapan jempol belaka dikarenakan maraknya penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah terjadi. Seperti yang pertama, berkurangnya kontrol sipil terhadap militer. Yang kedua, sistem peradilan yang kurang independen. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. Yang keempat, kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Yang kelima, peran media massa yang terbatas. Yang keenam, tekanan terhadap kelompok kepentingan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas. Nomor berikutnya, 16. Yang bukan termasuk perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi adalah A. Membudayakan sikap terbuka, B. Menghargai pendapat orang lain, C. Mengutamakan kepentingan umum, D. Mengutamakan kekerasan dalam penyelesaian masalah, Mayoritas menghormati yang minoritas. Nomor selanjutnya 17. Sikap toleran terhadap perbedaan dan menerima keberagaman akan membentuk kehidupan yang A. Rukun, tentram, damai, dan sejahtera. B. Rukun walaupun diwarnai konflik. C. Adil dan makmur. D. Selamat dunia dan akhirat. Harmonis. Nomor berikutnya 18. Contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah adalah A. Pemilihan ketua OSIS oleh kalian, karyawan, dan guru. B. Pembagian kelompok ditentukan oleh guru. C. Menunjukkan ketua kelas langsung oleh wali kelas. D. Menunjukkan ketua panitia pensi oleh pembina OSIS. Pembagian tugas piket tanpa berunding. Nomor selanjutnya 19.
Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Keterlibatan warga negara hanya dalam pemilu. 2. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 3. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 4. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. 5. Suatu sistem perwakilan. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan prinsip-prinsip budaya demokrasi secara universal, ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 4, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pemilihan ketua RT. 2. Pemilihan kepala desa. 3. Pemilihan ketua Karang Taruna. 4. Pemilihan ketua OSIS. 5. Pemilihan presiden. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam lingkungan masyarakat adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Silakan soal-soal tersebut kerjakan di form yang sudah tersedia. Selanjutnya, demokrasi pada masa reformasi. Demokrasi pada masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi pada masa ini mulai ditandai dengan banyaknya pembaharuan di bidang politik, antara lain. Yang pertama, kemerdekaan pers. Yang kedua, kemerdekaan membentuk parpol. Yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Yang keempat, pembebasan Nafol dan Tafol. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, kebebasan berpolitik. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita akan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, perhatikan tabel pelaksanaan demokrasi berikut ini. Silakan tabel ini kalian perhatikan dan kalian pahami. Ini adalah tabel yang menjelaskan tentang pemahaman kita akan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dari pemaparan tersebut mulai dari awal sampai akhir, adapun rangkumannya yang pertama, berdasarkan pembahasan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di masa Orde Baru pun yang niat awalnya ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen ternyata juga tak jauh berbeda. Yang ketiga, harapan yang ada tinggal demokrasi pada masa reformasi. Apakah demokrasi ini akan benar-benar diterapkan pada masa sekarang ini? Mungkin kita memiliki persepsi dan opini masing-masing. Tetapi harus diakui secara umum demokrasi sudah lebih baik. Namun pada kenyataannya belum sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara Republik Indonesia. Dari pertemuan yang keempat ini di bab 2 ini cukupkan sampai di sini dulu.
Dan pertemuan ini adalah pertemuan akhir dari bab 2 ini. Adapun pertanyaan ataupun hal-hal yang belum paham, silakan dipertanyakan ataupun didiskusikan di diskusi kelas masing-masing. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.